Saya ke Pak Umar Karim. Ya, makasih Pak Hadi. Ya. Di perbincangan kita malam ini cukup menarik. Saya justru melihat dalam perspektif lain, Pak Hadi, bahwa belakangan ini kelihatan DPR provinsi ini makin powerful. Belakangan 10 tahun lalu itu tidak pernah kelihatan, bahkan senyap di gedung di Botu sana, kalau tidak mau saya bilang bungkam, kecuali satu Pak Adhan yang sering saya lihat mencak-mencak. Dulu itu DPR powerful karena memang, mohon maaf, dulu itu DPR bungkam, diam, ya dalam bahasa sederhana, lemah. Ya karena memang gubernurnya powerful. Kalau kita menggunakan dalam pandangan sudut pandang kesetimbangan. Nah sekarang DPR balik powerful kelihatannya, tapi juga saya lihat sebenarnya bukan begitu, karena pijakan politik gubernur ini sangat lemah karena dia tidak dipilih secara politik sehingga mudah diobok-obok. Bukan berarti DPR powerful, beda konteksnya. Itu pertama. Kedua, bahwa tadi Pak Yusran beberapa orang pembicara menyatakan bahwa DPR ini juga hak budgetingnya lemah. Oh iya, memang dari dulu, bukan nanti sekarang. Kalau kita lihat Undang-Undang 23 2014 yang sudah berapa kali diubah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, itu yang terakhir, bahwa hak budgeting, fungsi budgeting sebenarnya bukan hak, fungsi budgeting DPR itu sebenarnya dalam rangka persetujuan bersama. Jika dilihat secara matematis bahwa DPR itu hanya punya kewenangan separuh, 50%. Berarti pemerintah juga punya fungsi budgeting, bukan hanya DPR. Hanya separuh. Fakta hukumnya begitu, bahkan separuh itu tidak bulat. Karena ada beberapa, karena APBD itu ditetapkan melalui DPR, dan ada beberapa perda ditetapkan berdasarkan persetujuan DPR dengan bupati atau gubernur, akan tetapi DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan, seperti perda APBD. Meski punya hak budgeting membahas dan menetapkan, tapi DPR tidak memiliki kewenangan mengusulkan. Dari sisi itu lemah, sudah 50% dikurangi lagi. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah benar hak budgeting itu dimiliki oleh anggota DPR atau DPR secara lembaga? Beda kalau kita lihat praktek pembahasan dan penetapan anggaran oleh badan legislasi, Kongres misalnya yang terdiri dari House of Representative dan Senat di Amerika. Full kewenangan budgeting itu ada di lembaga legislatif. Di kita di Indonesia beda, itu lemahnya. Ya. Dan kita baru tersadar. Sebenarnya itu sudah berlangsung lama. Dan herannya kenapa ini terjadi? Ini juga bukan kesalahan pemerintah, bukan juga kesalahan rakyat, kesalahan partai politik itu sendiri yang punya wakil di parlemen, apakah di provinsi, di DPR RI, karena yang membuat undang-undang menjadikan hak DPR ini hanya separuh terhadap anggaran juga adalah anggota DPR dalam konteks menetapkan undang-undang. Jadi jangan disalahkan ke siapa-siapa. Ketika saya mendengar anggota DPR mencak-mencak dengan kejadian pokirnya tidak terakomodir, saya jadi kaget kenapa anggota DPR marah-marah, padahal ini kesalahan partai mereka itu sendiri yang tidak membuat undang-undang yang memberi kedudukan yang proporsional dan kuat kepada DPR dalam konteks hak budgeting. Ya. Berikut, menyangkut pokir. Apakah pokir juga bagian dari hak budgeting? Ya bisa jadi. Kalau dia dalam konteks pemasukannya pada rangka perencanaan tentu tidak, karena dia bukan anggaran, dia hanya perencanaan terkait anggaran. Satu-satunya peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengatur pokir hanyalah PP. PP yang mana? Yang tadi, yang Pak Yaakob sampaikan. PP nomor 16 2010 yang sudah dirubah atau diganti dengan PP 12 2018 pedoman penyusunan tata tertib DPR yang mengatur DPR. Nah di sana pokir itu sebenarnya itu kewenangan badan anggaran, bukan anggota DPR, badan anggaran secara institusi, secara lembaga. Di sana bunyinya begini, badan anggaran berkewenangan memberi saran dan pendapat
kepada pemerintah daerah, memberi saran dan pendapat. Lalu kemudian apa kewenangan besar di sana kalau kewenangan badan anggaran hanya memberi saran dan pendapat? Sehingga saya pikir tidak perlu mencak-mencak, undang-undang kok ngomongnya begitu. Kewenangan kalian itu hanya memberi saran dan pendapat, tidak lebih, tidak ada otoritas penuh terkait itu. Bahkan di PP itu disebutkan bahwa disampaikan sebelum RKPD ditetapkan oleh pemerintah daerah. RKPD itu ditetapkan oleh peraturan bupati atau gubernur. Bahkan kalau Bapak buka, ada Permendagri Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022. Permendagri nomor 27 kalau tidak salah tahun 2021, di sana disebutkan bahwa Pokir DPR itu disampaikan sebelum musrembang RKPD. Jadi lucu, Pokir DPRD itu disetarakan dengan musrembang tadi. Itu saya bilang, benar apa yang disampaikan tadi bahwa apa kualitas Pokir oleh DPR itu sebenarnya sama dengan kualitas dari musrembang tadi, karena harus disampaikan sebelum musrembang RKPD. Yang lucunya berikut begini Pak Hadi, bahwa RKPD itu disusun pertama berdasarkan RPJMD tentunya. Lalu kemudian berdasarkan Permendagri yang mengatur pengelolaan atau perencanaan keuangan daerah. Ditetapkan melalui peraturan bupati. Ketika menyusun KUA PPS sudah memasuki tahapan pembahasan APBD, disebutkan bahwa KUA PPS mengacu pada RKPD. Nah, jadi lucu, DPR menjadi diperintahkan oleh undang-undang merujuk pada RKPD yang dibuat oleh peraturan bupati. Kedudukan DPR sebenarnya di mana? Kalau saat dia menyusun membahas KUA PPS harus tunduk pada peraturan bupati. Karena RKPD kan hanya dibuat dengan peraturan bupati. Logikanya berarti kedudukan setara bupati dengan DPR itu tidak ada dalam konteks ini. Justru bupati justru memiliki kewenangan lebih besar atau gubernur. Karena saat mereka DPR membahas dengan pemerintah daerah, KUA PPS harus merujuk pada peraturan yang dibuat oleh gubernur atau bupati. Peraturan bupati atau gubernur tentang RKPD tadi. Ini saya bilang, problemnya di sini, di kewenangan ini. Dan saya sangat meyakini bahwa sebagian anggota DPR tidak memahami ini. Sehingga kadangkala marah-marah, dipersalahkan adalah orang yang membuat regulasi, yang membuat DPR harus tunduk kepada bupati, kepada peraturan bupati. Meskipun tadi Pak Yusron jelaskan bahwa ada tahapan-tahapan berikut. Bisa mereka menggunakan haknya, tapi bakal rumit karena ada SIPD tadi sudah diinput dan kemudian sudah terkunci. Lalu kemudian sudah jadi heran juga kenapa berisik tentang Pokir. Padahal Pokir ini kan output terakhir adalah RKPD. RKPD itu outputnya KUA PPS. KUA PPS itu belum menyebut sapi berapa ekor, jalan di mana. Enggak ada, belum ada by name. Yang ada itu baru urusan, bidang, kemudian program, hanya sampai sub kegiatan. Belum ada rincian. Jadi kalau jalan masih include besar jalan. Lalu kemudian kalau misalnya kesenian belum sebut band untuk siapa atau bantuan sosial juga untuk kelompok mana di desa mana, belum. Sehingga konteks Pokir lalu kemudian dimanfaatkan oleh DPR menyampaikan aspirasi ke DPR dengan sudah menyebut program dan kegiatan. Saya pikir itu kalau program kegiatan oke, tidak masalah. Tapi kalau sudah menyebut jalan di desa ini, di kelurahan ini, bantuan untuk ini bangun masjid, tidak tepat. Masuk akunnya di mana? Di SIPD. Karena SIPD itu khusus sampai KUA PPS hanya berakhir di sub kegiatan. Belum menyebut jalan. Yang rincinya itu nanti di APBD. Sehingga tidak memiliki korelasi apa yang kemudian menjadi kegundahan anggota DPR. Harusnya yang disampaikan oleh DPR itu adalah bukan program dan kegiatan. Beda. Kalau seandainya pembuat penyusun PP nomor 12 2018 memiliki maksud bahwa yang dimaksud Pokir adalah program kegiatan, ditulis di peraturan itu program dan kegiatan. Hanya Pokir, apa itu Pokir? Mainstream. Hal yang umum, hal-hal yang pokok. Misalnya kesehatan arahnya kemana, pendidikan arahnya kemana, infrastruktur arahnya kemana. Itu jangan dulu bicara sapi. Kadang-kala praktek di DPR, ya kita minta sapi, kita minta masjid. Ini baru bicara Pokir, belum saatnya. Nanti tunggu pada APBD. Kenapa? RKPD itu memuat Pokir lalu kemudian menjadi KUA PPS itu. KUA PPS itu ada plafon tertinggi alokasi anggaran untuk setiap SKPD. Belum rinci. Sehingga saya bilang ini kehilangan konteks. Mohon maaf,
tidak mengurangi rasa hormat. Anggota DPR dimanapun harus lebih belajar sama Pak Yusran lah, supaya lebih paham. Tapi juga dengan demikian bahwa bukan berarti juga Pak Gubernur ini ya dalam konteks salah benar bahwa di sini dia benar, tidak juga. Harus juga diperhatikan bahwa anggota DPR itu punya kewajiban sebagai representasi rakyat untuk mengakomodir aspirasi. Bahkan di Undang-Undang 23 DPR itu wajib menyerap aspirasi dan wajib menindaklanjuti. Jika tidak melaksanakan kewajiban itu bisa di-impeachment, bisa diberhentikan dari anggota DPR. Itu juga harus korelasinya erat. Bahwa pemerintah provinsi juga harus memperhatikan aspirasi dari DPR sebagai perwakilan rakyat. Jadi kedua belah pihak ini saya pikir harus saling menghargai. Ya. Kalau sekarang ini kan kelihatannya belakangan DPR mulai powerful, tidak. Sebenarnya gubernurnya lemah dari sisi politik sehingga DPR menjadi kuat. Saya belum melihat bahwa DPR provinsi itu adalah sebuah lembaga yang sangat kuat. Mungkin begitu, Pak. Kalau Bapak tadi mengatakan Pak penjabat karena lemah dari sisi politis mudah diobok-obok, itu siapa yang mau ngobok-obok? Ya, jadi ini liar sekali ini isu. Dia nyerempet kemana-mana isu. Bahkan bisa membentuk opini bahwa misalnya pejabat tidak menindaklanjuti, tidak menyahuti pekerjaan DPR berarti pejabat tidak respect terhadap aspirasi rakyat. Opini ini bakal bahaya sekali bagi pejabat. Jika ini terbentuk opini itu di kalangan masyarakat, dianggap bahwa pejabat tidak berpihak kepada rakyat. Pejabat ini sungguh lemah legitimasinya. Mudah sekali, bisa jadi menteri dalam negeri, bisa jadi mimpinya buruk, malam pagi dia tanda tangan berhenti. Itu sah secara undang-undang karena subjektivitas itu ada. Karena tergantung penilaian menteri dalam negeri secara pribadi, secara individu. Dia lihat baik atau tidak, karena tidak ada parameter bahwa gubernur ini benar sudah menjalankan tugasnya. Tidak ada di atas kertas parameter yang jelas. Tergantung subjektivitas menteri. Kalau menteri yang baca tulisan berita yang buat oleh majalah apa kemarin? Koran apa? Radar. Radar. Kalau menteri baca radar yang kemarin itu, bisa jadi besok dia ganti gubernur. Karena memang kedudukannya lemah. Tergantung gubernur, tergantung menteri semua. Lalu kemudian cara formal yuridisnya presiden yang membuatkan surat keputusan. Jadi ini bahaya. Dan ya saya minta kepada gubernur ya segera juga ini direspon supaya tidak menjadi liar sekali. Dan kemudian menjadi sebuah momentum yang tidak produktif untuk gubernur itu sendiri. Mungkin begitu Pak Hadi. Baik.